Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menerangkan kepada kita tentang berpuasa yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan mengungkapkan puasa yang dikehendakinya, yakni dengan cara membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan beban-beban yang kita kenakan ke pundak sesama, membagikan apapun yang bisa kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, menyebarkan kasih kepada mereka yang mengharapkan. Tuhan tidak menghendaki puasa yang dibuat-buat dengan cara datang menundukkan kepala, merendahkan diri, namun di dalam hati kita bersungut-sungut, berbantah-bantah, dan juga mengenakan beban-beban kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Injil hari ini, Yesus juga menerangkan masa puasa yang harus kita jalani sebagai orang-orang percaya, sebagai sahabat-sahabat Yesus. Ketika murid Yohanes datang dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpuasa, namun murid-muridmu tidak berpuasa?" Dengan tenang dan tegas, Yesus menjawab mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai bersama mereka? Akan ada waktunya mempelai diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka harus berpuasa." Saudara-saudara terkasih, jawaban Yesus ini menerangkan muatan puasa yang sungguh mendalam yang harus kita hidupi dan harus kita sadari. Yang pertama, yang perlu kita sadari bahwa kebersamaan persekutuan dengan Yesus itu, mempelai laki-laki itu seharusnya memberi sukacita, kegembiraan, dan damai karena kita bersatu dan bersama dengan Yesus. Sebaliknya, ketika kita tidak bersama dan tidak bersekutu dengan Yesus atau jauh dari Yesus karena banyak alasan, mungkin karena kesalahan, kejahatan, dan dosa kita, pada saat inilah kita harus berduka cita, berpuasa, dan membangun pertobatan. Maka saudara-saudari terkasih, mari saat ini menyadari keberadaan kita, situasi diri kita. Apakah kita sedang dalam penguasaan si jahat, sedang melakukan kejahatan, dosa, dan mari kita berduka cita atas keberadaan kita itu. Kemudian mari kita membangun pertobatan dengan puasa. Mari kita dengan rendah hati memohonkan rahmat Tuhan supaya kita sanggup bertobat, berubah, dan bangkit dari kelemahan dan dosa-dosa kita menuju persekutuan atau kebersamaan dengan Yesus yang pasti akan memberi sukacita, kegembiraan, dan damai. Semoga kita juga tidak hanya sekedar membangun puasa yang pura-pura dengan hanya menundukkan kepala, merendahkan diri sebagai tindakan formal saja, namun hati kita berbantah, hati kita bersungut-sungut. Ini bukanlah puasa yang dikehendaki Tuhan. Semoga kita sanggup mengalami kasih Allah, sukacita dari Allah, karena kita mau bersama dan bersekutu dengannya dengan meninggalkan segala dosa, kelemahan, dan kejahatan-kejahatan kita. Tuhan memberkati. Amin.